tukang lele kayak gitu kan. Teman-teman gak bakal nyesel lah kalau udah masuk perikanan gitu. Soalnya potensi kita sangat banyak, laut kita luas gitu kan, dan perlu banyak PR lah yang teman-teman perlu tuntaskan di laut kita kayak gitu. Mungkin cukup, Kak. Oke, oke. Ya, mungkin terima kasih buat Kak Afif ya. Selanjutnya Kak dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Kak Rahmat Dwi Aditya. Halo Kak Rahmat. Halo Kak. Bentar, yang sering aku aja. Mungkin bisa perkenalan singkat dulu Kak Rahmat. Kenalkan teman-teman, nama saya Rahmat Wiadit. Saya di hasil perikanan di Universitas Gadjah Mada. Asal saya dari Boyolali, dulu alumni dari SMA 1 Boyolali. Monggo Kak Rahmat. Next. Udah bisa dimulai ya. Oke. Nah, apa sih itu THP? Program studi THP sendiri itu program studi perikanan yang mempelajari bagaimana mengolah hasil perikanan dari pasca panen hingga menghasilkan produk perikanan berkualitas tinggi yang zero waste dan ramah lingkungan. Untuk mempelajari di sini juga mempelajari manajemen industri dan budidaya ikan, teknik fermentasi, pengelolaan limbah, hingga bagaimana menyelesaikan masalah terkait dengan perikanan. Next. Nah, untuk di program studi teknologi hasil perikanan sendiri itu ada kurang lebih ada 28 mata kuliah. Kemudian ditambah dengan praktikum dan magang perikanan. Beberapa mata kuliah diantaranya yaitu ada biologi laut, ekologi perairan, limnologi, oceanografi, mikrobiologi perikanan, biokimia, vertebrata air, dan masih banyak yang lainnya. Dari sini materi yang paling banyak dipelajari yaitu biologi dan kimia. Jadi next Kak. Nah ini ada beberapa universitas di Indonesia dan daya tampung prodi teknologi hasil perikanan. Yang pertama itu ada Universitas Brawijaya, daya tampungnya kurang lebih ada yaitu ada kurang lebih itu. Kemudian ada Institut Teknologi Bogor, Institut Pertanian Bogor, kemudian ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran, Universitas Airlangga. Nah itu beberapa universitas yang saya ambil sebagai contoh di mana aja program studi teknologi hasil perikanan ini ada. Nah yang membedakan di Universitas Gadjah Mada ini masih di bawah Fakultas Pertanian. Sedangkan di universitas lain seperti di IPB tadi sudah berada di Fakultas Perikanan. Begitu. Halo Kak. Kemudian prospek kerjanya yaitu yang
utama sebagai staf dan peneliti pada lembaga pemerintah maupun pusat, meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, dan lainnya. Dan yang kedua yaitu tenaga ahli pada perusahaan swasta, nasional, dan asing. Ya, sebagai tenaga edukasi, berupa dosen, guru, maupun tentor. Yang keempat, prospek kerja teknologi hasil perikanan juga bisa mengembangkan bisnis di bidang perikanan. Mungkin sekian dari saya. Ya, Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. siap. Ya, terima kasih buat Kak Rahmat Duhaditya. Ya, buat teman-teman yang suka terkait dengan perikanan nanti bisa tanya-tanya langsung di IG-nya RCP, juga ada Instagramnya Kak Rahmat Dwi. Terima kasih ya Kak Dwi. Ya, selanjutnya untuk Sama-sama, Kak. aquaculture buat Kak Fariha. Ya, halo. Masuk nggak ya suaranya? Ya, masuk Kak. Selamat pagi. Halo. Sebelumnya, perkenalin ya, nama aku Umah Farika Ulia. Aku asalnya Sukoharjo. Aku lulusan dari SMA Lisan 1 Surakarta. Nah, sekarang aku mahasiswa aquaculture Universitas Gadjah Mada. Apa sih aquaculture itu? Aquaculture itu ini ya pembahasannya itu lebih luas. Kalau tadi kan yang IPB tadi kan lebih ke perikanan. Kalau aquaculture itu nama lainnya budidaya perairan. Nah, aquaculture itu kayak udah jadi nama pembaharuan gitu loh. Jadi apa aquaculture ini kayaknya di UGM juga nama aquaculture itu kayaknya baru-baru aja. Angkatan atas-atasku tuh kayaknya namanya masih budidaya perairan waktu itu. Nah, jadi cakupannya budidaya perairan ini tuh lebih luas, nggak cuma komoditas ikan aja, tapi tuh kita juga meneliti air, perairan laut, payau, kayak gitu-gitu, ekosistemnya. Gitu. Boleh lanjut, Kak? Nah, apa saja sih mata kuliah yang dipelajarin di aquaculture? Kalau di aquaculture nih, kita lebih banyaknya condongnya tuh sama biologi, kayak biologi laut, ekologi perairan. Nah, matkul ini sebenarnya MSA, THP sama aquaculture, kalau semester awal itu masih sama ininya matkulnya, karena aku juga kemarin semester 1 satu kelas sama MSA sama THP. Dan kita tuh ada juga matkul kayak tentang ekosistem perairan, kayak yang ekologi perairan itu mempelajari ekosistem di perairannya juga, di laut, sungai, gitu-gitu. Next. Nah, universitas-universitas mana sih yang ada aquaculture-nya? Lanjut. Nah, ini ada UGM, Undip, Erlangga, Sriwijaya, Unsud. Kalau tadi kan kata kakaknya yang IPB ada juga, tapi namanya ilmu aquaculture ya. Nah, kalau di di Sriwijaya atau di Ponegoro itu namanya masih budidaya perairan. Jadi kalau misal kalian mau searching-searching gitu di Google, kalau kalian cari aquaculture kok nggak ketemu, coba dicari budidaya perairan. Dan masih ada universitas-universitas lainnya. Kuota masuk prodi aquaculture itu kalau angkatanku, yang angkatan tahun aku ini ada 65 orang. Angkatan atasku itu kemarin sekitar 57 katanya. Nah, kalau di universitas-universitas lain itu sekitar segitu ya, itu cuma range aja, kurang lebihnya aja, jangan dijadiin patokan banget. Next. Buat prospek kerjanya aquaculture itu benar banget sama yang diomongin Mas Afif tadi. Luas lautan Indonesia tuh sekitar 70%-nya. Jadi kayak
prospek kerjanya itu luas banget dan kita bisa jadi peneliti kayak gitu-gitu, apa pembudidaya gitu juga bisa. Next. Next. Ya buat jalur-jalur masuk UGM mungkin udah kurang lebihnya udah pada tahu ya, itu ada SNMPTN, SBMPTN sama Mandiri. Kalau Mandiri sendiri, aku kan jalur Mandiri kemarin itu aku pakai rapot itu rata-ratanya sekitar 80 juga. Sama kayak yang diomongin Mas Afif tadi, 80 ke atas. Ya, sekian. Kalau mau ada yang ditanya-tanyain, ada line sama IG ku ya, boleh. Oke, oke. Siap, terima kasih Kak Fariha. Jadi buat teman-teman yang punya minat di aquaculture atau di BDP tadi bisa tanya-tanya langsung, itu ada line sama Instagram dari Kak Fariha. Terima kasih ya Kak Fariha. Sama-sama. Selanjutnya untuk ilmu dan teknologi kelautan itu ada Kak Dewi Kumala dari IPB. Halo, selamat pagi Kak Dewi. Kak Dewi atau Kak Kumala ini? Halo Kak, pagi. Halo, Halo, halo. masuk ya suaranya ya? Siap, masuk. Maaf nih sebelumnya ini agak berisik karena lagi nggak di rumah. Oke. Mungkin bisa berkenalan singkat dulu Kak, nanti baru dilanjut. Oh iya, ya, perkenalkan nama aku Dewi Kumala Retna dari jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan FPIK IPB University, asal sekolah SMA Negeri 1 Karanggede Boyolali. Sekarang lagi di Banyuwangi, domisili lagi di Banyuwangi. Oke, oke. Bisa dilanjut ya Kak, monggo. Ya. Nah, apa sih ilmu dan teknologi kelautan itu? Nah, jurusan ini tuh merupakan jurusan yang mempelajari cabang ilmu yang berkaitan dengan laut dan teknologi yang digunakan untuk mengeksplorasi sumber daya hayati laut dan fenomena lingkungan laut. Jadi di sini tuh nggak cuma peminatan nantinya yang akan Nah, ini dia apa aja sih yang dipelajari. Nah, di peminatan ilmu kelautan nanti ada dua penjurusan lagi. Yang pertama ada biologi laut dan yang kedua itu ada oceanografi. Nah, di biologi laut ini lebih ke dari namanya aja udah biologi laut ya. Jadi lebih condong ke biologi pelajarannya. Seperti nanti ada dapat mata kuliah bioprospeksi kelautan untuk mengeksplorasi sumber daya hayati lautnya gitu. Kalau dapat pelajaran nanti oceanografi ini ada matkul oceanografi umum, ada oceanografi fisika dan oceanografi kimia gitu. Jadi kalau oceanografi ini nggak ada biologinya, jauh gitu. Lalu untuk penjurusan teknologi kelautannya, teman-teman akan memilih lagi dari dua pilihan, marine remote sensing dan sistem informasi geografi, dan yang kedua adalah akustik dan instrumentasi kelautan. Akustik dan instrumentasi kelautan ini nanti teman-teman akan belajar gimana sih caranya bikin robot-robot bawah air gitu. Nanti di ITK ini teman-teman tuh akan diajarkan bikin autonomous vehicles bawah air gitu. Terus untuk yang marine remote sensing itu teman-teman
cek cek Kak. Akan diajarkan mengenai bagaimana dari pertama hingga ke-7 ya. Tapi juga ada univ lain yang membuka jurusan ilmu kelautan gitu. Jurusan kelautan di IPB sendiri ada untuk jalur NS nanti turun di mana aja. Maaf nih tadi jaringannya keputus. Oke, iya, nggak apa-apa. Sampai mana tadi, Kak? Untuk prospek kerja, Kak. Oh ya, makanya siap. Monggo dilanjut. Ya, terima kasih. Nah, lembaga yang menggunakan para lulusan dari jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan antara lain ada Departemen Kelautan dan Perikanan, boleh dilanjut, Kak. Oke. Nah, untuk jalur masuk di IPB University sendiri pada pendaftaran mahasiswa baru program sarjana tahun ajaran dibuka melalui jalur terpilih UNI Internasional, WNA, dan bebas info ya di jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB University ini ada ini baru nih untuk tahun mulai dibuka tahun jadi teman-teman yang ingin dari luar negeri, jadi ada untuk perkuliahannya semua bahasa pengantarnya. Oh, oke. Teman-teman yang ingin kepoin lebih lanjut mengenai ilmu dan teknologi kelautan IPB University atau jurusan lain yang ada di IPB, boleh dibuka di admisi.ipb.ac.id atau boleh
langsung buka kunjungi di akun Instagramnya di @itk.ipb. Ya, sekian ya penjelasan dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Dewi Kumala. Ya, untuk selanjutnya buat Kak Yanuar Adi dari Ilmu dan Industri Peternakan. Ini dari UGM. Monggo Kak Januar. Halo Kak Januar, selamat pagi. Cek. Siap. Putus-putus nggak suaranya? Enggak, aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kenalin, aku Yanuar Adi Purwoko dari Fakultas Peternakan UGM, dulu alumni dari SMA Negeri 1 Boyolali. Nah, mungkin Mas Aziz bisa bantu share screen. Sudah. Oke. Fakultas Peternakan. Nah, kalau kata kakak tingkat saya, Fakultas Peternakan itu identik dengan Fakultas Para Nabi. Kenapa? Karena hanya di Fakultas Peternakan, satu-satunya fakultas yang belajar mengembalai ternak domba. Seperti yang dilakukan Nabi dahulu, juga mengembalai ternak domba. Nah, kemudian untuk daya tampung di Fakultas Peternakan UGM sendiri, untuk tahun 2021 itu menjadi sebanyak 300 mahasiswa, baik dari jalur SBM, SNM, dan juga jalur mandiri. Nah, ini penampakan dari Fakultas Peternakan, emang sangat mewah, seperti Fakultas Kedokteran Hewan juga. Nah, kemudian di Fakultas Peternakan ini, kita belajar 5 macam hal. Yang pertama ada Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak. Di sini kita belajar tentang pembuatan makanan ternak yang baik seperti apa. Kemudian di Departemen Produksi Ternak, ini kita belajar tentang manajemen pemeliharaan ternak, baik dari ada ternak sapi, kemudian ternak babi juga, kelinci, terus unggas seperti ayam broiler ataupun ayam petelur, dan juga ada juga ternak kuda. Nah, terus di Departemen Pemulihan dan Reproduksi Ternak, kita belajar bagaimana menginseminasi buatan atau menghasilkan ternak yang berkualitas tinggi. Seperti kalau teman-teman baca di internet, di UGM ini, di Fakultas Peternakan ini, menghasilkan sapi jenis baru, namanya sapi Gama. Dia merupakan persilangan dari Belgian Blue, sehingga menghasilkan daging yang sangat tinggi. Nah, kemudian ada Departemen Sosial Ekonomi Peternakan. Nah, di sini kita belajar tentang ekonomi, tapi lebih ke peternakannya. Dan terakhir ada Departemen Teknologi Hasil Ternak. Nah, di sini kita itu belajar mengolah hasil ternak, mengolah daging menjadi produk siap saji seperti sosis, kemudian ada juga nugget, bakso, dan lainnya. Nah, kalau di Fakultas Peternakan itu emang kita dituntut untuk menjadi wirausaha yang baik. Karena dari awal kita udah mempelajari basic-basic yang bisa membawa kita menjadi wirausaha. Karena kita belajar mengolah susu dan bisa dipasarkan sendiri. Belajar mengolah sosis ataupun bakso dan bisa dipasarkan sendiri. Selain itu kita juga belajar ternak langka seperti ternak golden pisem atau ayam yang warna kuning itu. Nah, kemudian di Fakultas Peternakan UGM ini memiliki 2 kandang closed atau kandang peternakan ayam yang sudah modern. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar pemeliharaan ayam secara modern itu bisa ke Fakultas Peternakan. Di sini kami punya 2 kandang, yaitu kandang dari Java Confit dan juga kandang dari Saron Pokpan. Semuanya sudah serba mesin, jadi kita tinggal otak-atik panel saja. Nah, kemudian lulusan Fakultas Peternakan UGM ini memiliki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ternama, yaitu ada Caron Pokpan, Widodo Makmur Unggas, Wonokoyo Group, Medion, Java, dan Ciljidang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin, lulusan peternakan mau jadi apa sih? Selain bisa jadi wirausaha, kita juga memiliki perusahaan yang besar, yang bergerak di bidang peternakan. Terus kalau teman-teman basicnya akademik, teman-teman itu bisa menjadi dosen di Fakultas Peternakan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya Kak mau tanya dikit, apakah untuk di Fakultas Pertanian di Indonesia itu hanya ada di UGM? Peternakan, Iya, peternakan. gimana? Untuk jurusan ini apakah hanya ada di UGM atau di kampus lain juga ada? Oh iya, kalau jurusan peternakan ini sebenarnya nggak cuma di UGM, ada juga di IPB, Undip, dan juga Brawijaya, terus ada juga UNS. Nah, cuman yang membedakan kalau di UNS itu fakultas peternakannya itu namanya jadi satu dengan pertanian, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Nah, kemudian kalau di IPB, dia jurusannya itu ada 3, Fakultas Peternakan, tapi dia ada 3 jurusan, kalau nggak salah, teknologi hasil ternak, teknologi makanan ternak, sama produksi ternak. Nah, kalau di UGM hanya satu, Fakultas Peternakan, cuman ini ada 5 departemen. Oke, seperti itu ya teman-teman, buat yang pengen mengembangkan jadi seorang wirausaha, pengen menjadi penerus para nabi tadi seperti Ya, yang benar suara disampaikan. Nabi, benar tuh. Ya, bisa ke Fakultas Pertanian dan nanti yang Peternakan. peternakan, ya Allah, salah, peternakan. Buat yang kepo-kepo nanti bisa di IG-nya Mas Januar, mungkin siapa tahu peserta ada yang mau, adik-adik mau yang itu kepo-kepoin. Oh iya, nanti saya tulis di kolom chat aja. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Januar. Oke, terima kasih Mas Aziz. Saya serahkan kembali. Ya, selanjutnya untuk jurusan Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan ada Kak Dara. Selamat pagi Kak Dara. Hai. Pagi semuanya. Hai. Bentar. Baru loading. Ya, bisa perkenalan dulu Kak Dara. Selamat pagi semuanya. Nama aku Daran Sabrina dari Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Universitas IPB. Benar-benar. Kok nggak ada ya? Benar-benar. Kok hilang ya? Coba di refresh gimana? Benar-benar. Tadi udah muncul. Oh ya. Aku asalnya Karawang. Angkatan 2019-2020. Jadi sekarang baru tingkat 2. Udah kelihatan ya, teman-teman. Jadi ini aku ambil contoh ilmu nutrisi dan teknologi pakan yang ada di IPB. Sebenarnya ada di UGM, ada di Unila ada, cuma namanya beda. Nutrisi dan makanan ternak biasanya. Cuma di IPB namanya ilmu nutrisi dan teknologi pakan. Nah, ini fakultas peternakan di IPB. Jadi apa sih yang dipelajari di sini? Jadi mahasiswa ini akan diarahkan untuk mengetahui dan memproduksi bahan-bahan pakan di mana sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan aman dikonsumsi hewan ternak serta ramah lingkungan. Jadi bukan hanya menyediakan pakan konvensional seperti rumput, tapi juga pakan-pakan khas dari limbah. Jadi kita buat formulasi pakan dari limbah gitu. Di mana nanti pakan ini tidak rebutan sama makanan manusia. Di mata kuliahnya ada genetika ternak, ada bisa dibaca di sini. Jadi ilmu nutrisi dan teknologi pakan ini luas banget. Biasanya kalau secara garis besar itu adiknya teknologi pangan. Jadi bukan hanya belajar nutrisi ternak aja, tapi belajar juga nutrisi dari manusia juga. Jadi prospek kerjanya luas banget, bisa di makanan manusia, bisa di peternakan, tapi lebih condong ke peternakan. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa kerja di pangan gitu.
Nah, ini aku ambil keunggulan dari IPB ya. Jadi terakreditasi nasional A, sudah tersertifikasi internasional juga. Dosennya berkualitas tinggi, bisa dibaca 81% bergelar dan 28% ini merupakan guru besar. Ada fasilitas laboratorium analisis dan lapang yang memadai. Sama kayak sebelumnya, ada close house juga kita, banyak kandang kuda, kandang sapi, dan masih banyak lagi. Kemudian lapangan kerjanya sangat luas, bisa jadi nutrisionis, fit formulator, ada quality control juga, dan jadi wirausaha. Dengan 75% lulusan ini mendapat kerja kurang dari 3 bulan. Kemudian tersedia banyak beasiswa untuk pendidikan dan riset. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, boleh banget langsung cek websitenya. Ini aku tulis di sini. Atau boleh cek Instagramnya juga. Kalau jalur masuknya udah dijelasin sama Kak Dewi tadi, jalur masuk IPB. Atau kalau mau lebih jelasnya bisa cek Instagram IPB Official. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Dara. Ya, untuk yang terakhir ada Fakultas Kedokteran Hewan, Kak Abdurrahman Hanif. Halo Kak Halo, Hanif. hai. Hai. Suaraku jelas kan? Jelas banget Kak. Soalnya dari tadi keluar masuk ya. Sinyalnya yang kurang. Ya udah deh. Langsung aja ya. Terima kasih Aziz sudah membuka. Perkenalkan, namaku Abdurrahman Hanif, biasa dipanggil Hanif. Sekarang lagi menjalani studi di program studi profesi dokter hewan. Jadi sudah koas. Sudah lulus sarjana dan ini pengen kenalin nih fakultas tetangganya Mas Yanuar nih, fakultas tetangga ya. Peternakan. Jadi sampingnya tuh itu Fakultas Peternakan UGM. Nah, lanjut. Nah, secara garis besar kedokteran hewan itu di Fakultas Kedokteran di FKH UGM itu ada beberapa program ya. Ada program studi strata 1, S1, terus ada S2 dan S3 namanya program studi sains veteriner, dan ada program studi profesi dokter hewan. Atau biasa mungkin anak-anak kesehatan ya, bilangnya koas gitu ya. Lanjut. Deskripsi singkatnya, sebelum. Deskripsi singkatnya sebelum. Ya, secara garis besar di Fakultas Kedokteran Hewan itu dia salah satu fakultas 5 fakultas pertama di UGM gitu. Jadi termasuk fakultas tua, dan bawahnya lagi lanjut nomor 4. Dan di Fakultas Kedokteran itu ada beberapa UKM-UKM yang menampung minat bakat atau minat mahasiswanya gitu ya. Di kelompok studi ada di satwa liar, ada di hewan kecil yang suka anjing dan kucing gitu. Ada juga di himpunan studi ternak produktif yang yang pengen fokus di bidang peternakan dan lainnya. Ada juga Badan Pres dan Vetpagama gitu, pencinta alam. Lanjut. Mungkin sebagian besar kelihatannya gini ya, Fakultas Dokter Hewan tuh ngapain aja sih gitu kan ya. Ngurusin anjing kucing gitu ya, ngurusin sapi gitu. Ternyata di dokter hewan sendiri sangat luas gitu. Semua yang berkaitan dengan hewan atau produk pakan bawaan atau turunan hewan itu selalu ada penyeliaan atau supervisor dari dokter hewan gitu. Pun di kebun binatang gitu, yang tentu aja ada hewannya gitu ya, namanya kebun binatang, itu juga harus ada dokter hewannya gitu. Lanjut. Nah, kalau misalnya ditanya tentang disiplin kedokteran hewan, kerangka disiplinnya itu sebenarnya ada 3 gitu, penggabungan dari 3. Kita tuh sebenarnya di dokter hewan punya basic medical study gitu ya, kedokteran, studi ilmu kedokteran. Kita ada medical rationing-nya, berpikir secara letargis letarlog gitu ya, secara urut gitu. Kita juga ada bagian agrikulturnya gitu. Makanya kenapa dimasuk ke agrohewan ya, di klaster agro gitu. Dan kita juga ada environment-nya gitu.
moto kita gitu ya, mungkin ini juga umum di Fakultas Kedokteran Hewan yang lain, nggak cuma di UGM, itu namanya kita biasa sebut manusia merga satwa swaka, mensejahterakan manusia melalui kesejahteraan hewan. Gimana sih konsepnya gitu kan? Konsepnya gampangannya gini, saat hewan itu sehat, maka lingkungan sekitar hewan itu juga sehat. Saat lingkungan sekitar itu sehat, maka manusia juga akan sehat gitu. Ya contohnya mungkin kalau misalnya di lingkungan kalian mungkin ya di kos gitu ya, anak-anak kos gitu kan, yang jarang keluar gitu kan, jendelanya ditutup semua gitu, pengap gitu kan, lingkungannya kurang sehat gitu kan. Nah hewan-hewan di sana gitu kan, kucing gitu ya, bahkan ada tikus gitu ya, nggak sehat juga. Itu juga kerangka disiplin kita di situ. Kita mensejahterakan manusia melalui kesejahteraan hewan, melalui kesehatan hewan. Lanjut. Nah, untuk mata kuliahnya mungkin ada beberapa singgungan-singgungan, tapi secara garis besar ada anatomi di mata kuliah sarjana ya, ada yang bisa ditempuh selama 4 tahun, 8 semester, itu ada anatomi veteriner, itu ada komparasi gitu. Jadi bagaimana anatominya kambing dan sapi, kambing dan domba itu dikomparasikan gitu. Dan juga anatomi secara keseluruhan gitu, ada otot, kerangka, tulang. Mungkin kalau misalnya di peternakan dulu pernah belajar di anatominya FKH tuh. Dulu angkatan sekarang udah mungkin enggak. Tapi itu ada perbandingan itu, anatomi, ada fisiologi veteriner. Veteriner tuh dokter hewan ya, kedokteran hewan. Biokimia, kesejahteraan masyarakat hewan. Ada juga farmakologi, ini juga salah satu ilmu medical study-nya gitu ya. Kita juga belajar obat-obatan dan kita juga meresepkan obat gitu. Dokter hewan juga berhak untuk meresepkan obat untuk pasiennya gitu. Ada juga bedah dan radiologi, ada ilmu bedah, obstetri dan ginekologi, itu di bagian reproduksi ya. Ada juga ilmu reproduksi veteriner. Kita juga belajar ilmu penyakit ikan dan udang gitu. Jadi di bagian di hewan-hewan laut itu juga kita ada ranahnya di sana gitu. Nah, berbeda dengan mungkin klaster agro atau di agro yang lain itu, di kedokteran hewan itu ada program profesi di mana nanti akan menjadi dokter hewan gitu. Jadi ada koasistensi klinik interna hewan kecil, itu nanti urusannya di klinik gitu ya, yang biasanya hewan-hewan kecil kayak anjing, kucing, bahkan ada hewan eksotik gitu, ada ular, kura-kura gitu. Terus ada koas di klinik interna hewan besar, itu di peternakan gitu, hewan-hewan besar, sapi, kambing, kuda. Ada diagnosa klinik, itu kerjaannya di lab gitu. Jadi mendiagnosa secara klinik itu kayak gimana nih, ada patologis nggak di misalnya hewan ini gitu. Spesimen patologis juga diperiksa gitu. Tentunya ada koasisten bedah dan radiologi, ini lebih ke bagaimana kita mempelajari bedah ya. Kalau misalnya kalian nggak pernah dengar, mungkin anak-anak peternakan itu pernah dengar tuh kayak istilahnya kalau misalnya ada distokia atau susah lahir gitu, itu sapi bisa disesar gitu. Nah itu ada di situ lah ilmu-ilmunya gitu. Lanjut. Kalau bisa ditanya Fakultas Kedokteran Hewan ada berapa di Indonesia, hanya ada 10 dulu tahun 2019, itu nambah 1 di Unpad gitu. Jadi hanya 11 nih, jadi terbatas sekali gitu ya. Dan kalau lanjut, yang paling banyak di Jawa gitu, tapi beberapa di beberapa pulau gitu. Nah terus kalau dokter hewan nulisnya dia apa ya, jadi dokter hewan gitu ya, tapi dalam ranah-ranah kerjanya gimana gitu. Mungkin saya kan ada sih kayak literaturnya itu untuk bidang ranah kerja dokter hewan itu ada 33 tuh, ada urutannya, tapi saya mensimpelkan menjadi beberapa spesifik. Ya kalau misalnya dokter hewan tuh ada beberapa macam sih gitu kan. Ada pertama dokter hewan, itu di hewan kecil, itu bisa di eksotik, di ular, burung kicau gitu ya, tortoise atau kura-kura darat gitu. Dan juga kita bisa di hewan kecil itu bisa di spesialis bedah gitu juga bisa gitu, juga ada. Terus ada dokter hewan di hewan besar, itu di ahli atau spesialis reproduksi dan di buat inseminasi buatan, atau mungkin di penyakit-penyakit di peternakan. Ada dokter hewan konservasi, itu ada, saya pernah magang di Lampung di Waikambas, itu ada dokter hewan yang spesialis gajah gitu. Jadi cuma 1 spesies saja gitu. Gajah, badak dan harimau, tiga spesies.
gitu. Ada dokter hewan di avian dan juga ada dokter hewan di khusus harimau. Nah, juga ada dokter hewan di karantina gitu ya, ke Semavet. Itu nanti ada yang supervisor tadi yang aku bilang produk pangan asal hewan, dan ada juga di karantina pertanian. Jadi hewan-hewan sapi-sapi yang dari Australia masuk ke Indonesia itu diperiksa dulu sama dokter hewan di karantina dulu. Ada dokter hewan bahkan khusus equine, kuda gitu. Ada juga nutrisionis gitu. Kita juga ahli gizi nih, ahli gizi kalau misalnya ada jurusan ilmu pakan, itu kita juga mempelajari. Nah, prospek kerjanya gimana sih? Indonesia butuh kekurangan 20.000 dokter hewan, padahal fakultasnya cuma 11 gitu. Bayangin kalau misalnya satu fakultas itu cuma mengeluarkan 200 orang gitu. Atau paling 100 orang nih, 100 orang per tahun lah, amit-amitnya gitu ya. 100 orang dokter hewan per tahun, satu universitas, satu fakultas tuh. Dan ada 10, cuman 1.000 per tahun. Butuh 20 tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter hewan di Indonesia. Jadi sangat butuh dan banyak. Kalau misalnya sekarang katanya kerjaan lagi pada mandek gitu ya, lagi pada di BHK, loker dokter hewan tuh ada terus gitu ya. Jadi kebutuhan dokter hewan sangat diperlukan gitu di Indonesia. Lanjut. Apalagi nih? Ya, ini tadi ada di klinik, ada di swasta. Kalian juga bisa buka klinik kalau misalnya masuk dokter hewan, bisa dikerja di puskeswan, pusat kesehatan hewan gitu kan. Ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, kita juga ngurusin di perikanan juga, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup di BKSDA, kita jadi dokter hewan konservasi tadi, di lembaga konservasi, ada di Center of Orangutan Protection, ada di International Animal Rescue dan lain-lain. Ada juga khusus elang Jawa tuh, rescue elang Jawa juga ada gitu di Taman Nasional juga bisa, ada di zoo, di Taman Safari bagi bagian dokter hewan konservasi. Dan juga bisa kita akademisi, jadi peneliti atau dosen, dan seterusnya. Lebih banyak ini, kalau disebutin bisa ini. Oke, mungkin itu sih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa langsung chat di di kolom chat, atau mungkin lewat pribadi di Instagram saya gitu ya, nanti saya tulis di kolom chat. Terima kasih, saya kembalikan ke Aziz. Oke, siap-siap. Terima kasih Kak Hanif. Seru banget ya kayaknya tadi ada meriksa macan, harimau. Ya mungkin terima kasih buat kakak-kakak pengisi jurusan yang telah berbagi pengalamannya sedikit kepada teman-teman adik-adik yang hadir pada hari ini di breakout room di Agrohewan ini. Buat teman-teman yang pengen bertanya bisa langsung di kolom chat, atau nanti mungkin saya bakal ngasih space buat yang pengen bertanya langsung gitu ya. Ini kayaknya udah ada yang bertanya ya. Nah. Ini ada yang masuk direct message nih di chatku dari Arum ya, yang ngisi di kedokteran hewan. Oh ya, gimana nih Aziz, coba copy iya. ya. Siap. Ini pertanyaannya ini. Atau bisa tanya langsung, nggak apa-apa sih. Kalau bisa. Ya mungkin silakan buat teman-teman, buat adik-adik yang pengen bertanya. Itu dari Arum, izin bertanya Kak, apakah di jurusan kedokteran hewan apabila memegang anjing diharuskan bersentuhan fisik secara langsung untuk muslim? Ya. Oke. Langsung dijawab nih. Ya, siap, langsung aja nggak apa-apa Kak. Oke, ya pertanyaan yang selalu terngiang-ngiang ya. Di aku juga mungkin di sebagian besar mahasiswa muslim yang ada di FKH ya. Karena itu juga bagian dari konsekuensi pekerjaan gitu. Ya harus megang secara fisik, dan semua hewan harus dipegang gitu ya. Bahkan kalau misalnya kalian jijik sama satu hewan, harus, bahkan kalau misalnya kalian nggak berani megang ular atau
bahkan ada pasien buaya gitu ya, aneh-aneh sekarang ya, peliharaannya orang gitu ya. Itu harus dipegang gitu. Meskipun takut ya harus dipegang gitu. Tapi kalau misalnya tadi khusus anjing, iya secara fisik harus secara langsung, dan kalau misal kena air liur gitu ya dan najis ya bisa disucikan gitu kan, udah ada tata caranya gitu. Jadi aman sih kalau misalnya itu apa namanya megang-megang gitu. Nanti disediain apa namanya pasir juga aturannya ya gitu. Ya, terima kasih udah bertanya, Arum. Oke. Ya, mungkin itu tadi udah terjawab ya, Arum, atau mau ada feedback? Kita nyantai aja ya, lebih ke diskusi aja, jadi biar apa yang pengen tanyakan ke teman-teman bisa terjawab. Takutnya setelah kegiatan ini masih ke bawah, oh nyesel tadi nggak tanya ini, terus nanti ke bawah mimpi, kan nggak lucu banget. Ya, silakan buat teman-teman yang pengen bertanya. Atau mungkin dari kakak-kakak pengisi jurusan yang mau menambahkan 1-2 hal dari pemaparannya tadi juga boleh. Ayo teman-teman, jangan malu. Aku mau izin nambahin, boleh nggak, Kak? Oke, boleh Kak Riha. Ya, di prodi aquaculture THP sama MSA juga mungkin 11-12 ya, sama yang perikanan juga, itu praktikum aja asik loh. Kayak kita tuh kalau praktikum ke pantai, ke laut gitu-gitu, kayak jadi praktikum rasa liburan. Ayo pada join. Berarti kuliahnya udah kayak main-main nih ya, hampir keseluruhan ya. Suka main hewan, main ikan, main air. Ya, praktikumnya ada senangnya, ada inilah, ada kisahnya ya, drama-dramanya. Tahu tuh pasti. Ya, laporan-laporannya mantap lah. Brave yourself aja lah. Yulu. Buat temen-temen nih, banyak orang-orang keren nih. Ya, masa nggak ada yang bertanya sih. Bingung. Ini yang nggak bertanya buat peserta itu ada 2 kemungkinan. Antara dia ragu, takut, malu, kalau nggak bingung. Karena dipaparin ada 8 jurusan yang keren-keren tadi. Malah semakin bingung. Boleh nanya lintas jurusan kan? Boleh. Maksudnya nggak harus, ya kan? Iya, ya nggak apa-apa. Itu ada tuh yang nanya tuh. Ada pertanyaan dari Julia. Mapel yang harus menonjol kalau masuk peternakan apa ya Kak? Dan kalau tahun lalu rata-rata rapotnya berapa kira-kira? Mungkin ada yang mau menjawab? Oke, izin menjawab. Kalau matkul yang harus menonjol di peternakan itu sebenarnya nggak ada sih, soalnya di semester 1 itu kita masih mempelajari basic-basic seperti matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, PKN. Nah, di semester 1 itu materi yang mempelajari peternakan itu hanya 2 mata kuliah, yaitu ekonomi peternakan sama pengantar ilmu peternakan. Jadi teman-teman
Yang dari SMA nggak bakal kesusahan sih ngikutinya. Nah, sedangkan kalau rapat rata-rata itu, karena aku bukan dari jalur SNM, karena aku masuknya lewat mandiri, jadi aku kurang tahu. Tapi melihat dari temanku yang SNM itu, rapatnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget kok, sekitar 81 kalau nggak salah. Itu sih mungkin. Oke. Ada yang mau menambahkan atau mungkin dari Julian Nurul mau feedback bertanya lagi? Oh iya, lagian kuotanya kan sekarang 300 orang, jadi kesempatan buat masuk sangat tinggi sih. Dari tahun ke tahun itu mesti meningkat kuotanya dari peternakan. Pak Januar ada yang mau ditambahkan lagi dari pertanyaannya Kak Julian Nurul? Cukup Mas Aziz. Oke, terima kasih buat Kak Januar. Ini ada pertanyaan lagi dari Arum. Izin bertanya lagi Kak Hanif masuk jalur apa ya kalau boleh tahu? Dan untuk biaya UKT kedokteran hewan di UGM berapa Kak? Halo Kak Hanif. Halo. Wah, terima kasih Arum. Kayaknya ya, semoga ini ya bisa masuk ya. Untuk masuk jalur apa? Dulu aku SBMPTN. Uniknya dulu aku nggak ngerjain soal matematika dan tak fokus. Nggak tahu ya sistemnya beda kayaknya sekarang nih. Aku kayak nggak bisa nyamain. Tapi dulu jalur tulis, tes tulis gitu. Dan apa namanya? Aku fokusin ke biologi dan tes-tes yang apa psikotes gitu ya. Karena fisika tuh aku nggak ngerjain gitu. Tapi ternyata masuk, nggak tahu kenapa. Tapi ya itu apa namanya? Untuk jalurnya di tes tulis di SBMPTN. Terus untuk biaya UKT kedokteran hewan, range-nya tergantung ini ya, tergantung apa biaya pendapatan orang tua ya, gitu. Ada yang kalau nggak salah tuh UKT 2 itu yang UKT 0, UKT 1, UKT 2 itu sama semua gitu untuk semua jurusan, tinggal mungkin penyesuaian di UKT di fakultas-fakultasnya aja. Tapi yang paling tinggi nih, paling tinggi yang gaji apa pendapatan orang tuanya juga tinggi gitu ya. Di FK UGM tuh paling tinggi 22 juta. Tapi itu kalau misalnya apa namanya? Orang tua yang ajir ya. Kalau yang masih di tengah-tengah kayak saya mah ya di antara 1 digit aja gitu. Gitu sih. Oke. Nah, sistemnya beda sistemnya. UTBK ya. Sistemnya beda kayaknya. Kalau misalnya aku nggak bisa jawab nih untuk yang sekarang. Maaf ya. Gitu. Terima kasih. Siap-siap Kak Hanif. Jadi bisa terjawab ya tadi terkait dengan biaya UKT itu tergantung dengan biaya pendapatan dari orang tua masing-masing. Seperti itu. Ini ada sedikit nasihat mungkin atau ujangan dari Kak Agus. Mungkin sedikit kalau masalah nilai jangan dibuat bimbang walaupun nilai kita biasa. Yang penting yakin coba aja dulu dimasukkan. Kalau pikiran kita udah negatif maka kita selamanya nggak akan pernah nyoba buat masuk. Kalau gagal coba jalur lain. Keren nih. Diperhatikan buat teman-teman kan takutnya nilaiku gimana Kak, nilaiku gimana. Yang penting pede aja. Semua udah ada yang ngatur, ada jalannya masing-masing. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi buat teman-teman peserta, adik-adik. Nanti bakal kita bantu jawab sama kakak-kakak yang keren-keren ini.
Iya, buat peserta yang ada di sini mau mengingatkan untuk presensi, sama kalau yang pengen dapat door prize konsultasi 1 pekan ke jurusan atau univ yang dituju, storyin di IG kamu pesan kesan hari ini, tag Rumah Cendekia boyolali.id, dan jangan di private, akan dipilih 3 orang beruntung buat dapat bimbingan. Gitu. Ya, ayo, ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Gimana teman-teman? Kayaknya udah itu ya, udah nggak ada yang bertanya lagi. Kalau emang sudah nggak ada yang bertanya lagi, boleh untuk masing-masing kakak pengisi jurusan closing statement saat ya kata-kata terakhir lah, penyemangat buat adik-adik atau buat kita semua yang ada di sini. Dari siapa? Monggo yang mau duluan. Tes ya, Ya. mungkin boleh saya dulu ya. Oke. Pemuda tidak membicarakan masa lalu, tapi pemuda memberikan janji di masa depan. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo yang lain. Boleh ya aku. Masuk nggak? Masuk. Ya, buat adik-adik yang mau daftar kuliah itu jangan kebanyakan mikir kayak nanti kedepannya gimana, itu pokoknya jangan kebanyakan dipikir, tapi lebih ke actionnya aja. Soalnya kalau kalian kebanyakan mikir itu itu menghambat kalian, dan yang buat kalian nggak bisa maju itu ya hambatan dari diri kalian sendiri itu. Jadi jangan kebanyakan mikir, tapi dibanyakin actionnya aja. Semangat. Oke, terima kasih Kak Fariha. Ayo, monggo yang lain. Oke, dari aku, cek, masuk. Masuk Kak Yanuar. Oke, untuk adik-adik, teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah, tetap semangat. Dan apabila teman-teman masuk Fakultas Peternakan, insya Allah hidupnya bakal berkah. Karena Fakultas Peternakan adalah Fakultas para Nabi. Oke, cukup dari aku. Oke. Yang lain? Yang belum? Mungkin yang mau masuk kedokteran hewan ya. Ya, siapin aja banyak serunya, banyak juga enaknya, banyak nggak enaknya juga ada lah gitu ya pastinya gitu ya. Tapi nikmatin aja nanti. Semoga yang lain juga semoga bisa dapat ke fakultas atau mungkin universitas tujuan impian gitu ya. Ya jangan patah semangat aja gitu. Terima kasih.
terima kasih. Yang belum siapa nih? Saya mau nambahkan, Mas. Oke. Jadi di setiap jurusan atau apapun, baik di fakultas apapun, di universitas manapun itu pasti ada kurang lebihnya. Jadi tinggal meyakinkan diri sendiri aja buat aku milih ini, aku harus memperjuangkan itu, ya itu. Jadi kalau dipikir-pikir di semua jurusan itu sama, ada enaknya, ada enggaknya. Jadi tinggal memantapkan diri sendiri aja. Terima kasih, Mas. Oke, siap. Ayo monggo yang lain. Yang belum siapa ini tadi? Sudah. Kak Dara udah belum tadi? Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi buat kakak-kakak pengisi jurusan yang sudah sharing, yang sudah menyempatkan diri buat hadir, buat menyemangati dan memberikan sebuah pencerahan ke teman-teman di sini. Semoga dari pemaparannya nanti ada sebuah kebaikan dan upgrade diri buat kakak-kakak pengisi jurusan dan buat adik-adik dan seluruh peserta yang hadir di room ini. Semoga harapannya nanti sudah menemukan passionnya, jadi nanti tidak ada lagi kata salah jurusan. Seperti itu ya teman-teman. Ada yang mau itu lagi? Closing statement, Kak Rahmat? Mungkin terima kasih dari kami, kurang lebihnya saya atas nama panitia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini live apa gimana Mas Aziz? Live nggak apa-apa. Oke. Makasih banyak ya. Ya, terima kasih Izin live. Kak Fariha, Kak Januar, dan teman-teman yang lain. Ya, see you Arun. Izin live ya. Ya.